Wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran kita, yakni membahas bab 13 tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Pada video yang lalu telah dibacakan tentang dalil-dalil mengenai ikhlas, sabar dan pemaaf. Dan kali ini adalah lanjutan materinya, yaitu kita bertemu dengan materi tentang hukum bacaan dalam tajwid, yaitu disebut izhar, ikhfa, idgham dan iqlab. Baik, karena pelajaran ini juga sudah disampaikan dalam video yang telah lalu, untuk itu mungkin sekarang kita akan coba menelaah bagian tentang kalimat-kalimat yang berkenaan dengan izhar, ikhfa, idgham dan iqlab ya. Nah, sekarang kita lihat izhar ya. Ini lebih ke praktek saja ya, bahwa yang dimaksud dengan izhar yang sebagaimana yang telah Bapak jelaskan adalah bunyi nun mati. Di sini ada nun mati ya. Ini nun mati, atau nanti bisa saja tanwin ya. Nun mati atau tanwin dibacanya menjadi jelas, karena pengertian izhar itu adalah zahir, tegas, jelas, tanpa ada tambahan kadar gunah, tidak ada dengung, tanpa dipantulkan, dan juga membacanya tanpa membaca nun mati tidak ditahan dalam waktu yang lama. Kemudian juga kita tidak membaca huruf mim nun mati ini dalam keadaan memutus hubungan dengan huruf yang di depannya. Contohnya min diputuskan, min aqtor, salah ya. Jadi harus disambungkan langsung. Jadi juga dalam hal ini kita membacanya juga tidak ada gunah. Contohnya ming aqtor, tidak ada gunah di sini. Tapi jelas saja bacanya jadi min aqtor, min aqtor. Nun mati menghadapi alif. Kemudian ini tanwin jabaran ya, atau fathatain ya, rogodan menghadapi huruf H ya. Huruf H juga merupakan huruf izhar, karena huruf izhar itu seluruhnya ada 6 huruf ya, yaitu alif, ha, ain, ha, ghain, ha ya. Alif atau hamzah ya. Kemudian ha, ain, ghain, ha dan kha ya. Nah, ini nun mati menghadapi alif. Alif ini huruf izhar. Kemudian ini rogodan haitsu, tanwin jabaran atau fathatain menghadapi ha, juga dibacanya adalah secara jelas ya, izhar jelas, bunyinya berbunyi an, rogodan haitsu, rogodan haitsu ya. Kalau ini min aqtor. Kemudian ini tanwin psun menghadapi ain. Ain juga ini adalah termasuk huruf izhar. Jadi membaca tanwin secara jelas. Sawa'un alaihim, sawa'un alaihim. Nah, kemudian ini tahtihal anhar, tahtihal anhar. Membaca nun mati menghadapi ha, juga ha ini termasuk huruf izhar. Jadi membacanya anhar, jangan anghar, anghar, salah. Jadi nunnya jelas berbunyi an, anhar, tahtihal anhar. Lalu sekarang ikhfa. Ikhfa itu artinya, huruf ikhfa adalah membaca nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin sama ya, semuanya ini adalah apabila nun mati atau tanwin ya. Sekarang ikhfa itu adalah nun mati atau tanwin dibaca idgham, ikhfa, maaf, ikhfa ya. Artinya ikhfa itu sendiri adalah membaca nun mati atau tanwin antara izhar dan idgham ya. Jadi antara izhar dan idgham itu ikhfa.
Jadi membacanya dengan cara menyertakan gunah. Jadi bukan membaca bunyinya an lagi di sini, bukan an tanfudu, bukan an tanfudu, tapi an tanfudu. Di sini ada gunah pada nun matinya atau pada tanwinnya, seperti yang terjadi pada tanwin di kalimat kulli syai'in qadir, ya. Kulli syai'in qadir, gunahnya dengan cara sempurna, ya, terdengar jelas. Nah, sekali lagi, dalam membaca ikhfa itu bukan berarti mengubah nun mati menjadi huruf n di sini. Contohnya ini tidak dibaca an tanfudu, tapi antara izhar, ya, antara izhar dan idgham bunyinya. Jadi disertakan juga gunah. Ya, gunahnya nanti ada yang tebal, ya, atau tafkhim jika menghadapi huruf isti'la. Bisa juga gunahnya tipis aja atau bila menghadapi huruf istifal. Tergantung huruf yang dihadapinya ini, ya. Nah, ini sudah jelas, ya, huruf ikhfa itu dalam pelajaran yang telah lalu ada 15 huruf seluruhnya. Ada 15 huruf, ya. Nah, di sini ada 6 huruf, di sini 5 huruf, nanti pada idgham ini ada 6 huruf, dan di sini sisanya ada pada iklab ini 1 huruf, yaitu ba saja. Nah, ini kalau dibaca, nah, sama-sama, ya, ini adalah ikhfa. An tanfudu, ya. Wa ma unzila min qablika kulli syai'in qadir in kuntum shadiqin. Nah, ini nun mati menghadapi kaf, ya, ikhfa. Kemudian nun mati menghadapi dal. Dal ini juga huruf ikhfa. Jadi me'uduni. Baik, sekarang idgham, ya. Idgham itu adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya, ya. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan, idgham itu adalah terdiri daripada 6 huruf idgham yang harus anak-anak pelajari, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun, atau dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Idgham itu sendiri anak-anak masih hafal barangkali, itu dibagi 2, yaitu idgham bil ghunah, yaitu disertai dengan dengung, dengan gunah, ya. Nah, kemudian ada juga idgham bila ghunah, yaitu hurufnya itu hanya 2 saja, lam dan ro. Kalau bil ghunah itu hurufnya ada 4. Karena keseluruhan huruf idgham ada 6, dibagi 2, idgham bigunah ada bigunah, ya. Ada 4 huruf, idgham bila gunahnya ada 2 huruf. Yang 4 huruf idgham bigunah yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun, yang anak-anak barangkali masih hafal, disatukan dalam kalimat yarmaluna, idgham bigunah. Kalau idgham bila gunah yaitu lam dan ro saja. Nah, sekarang kita coba telisik, ya, teliti, kita pahami di sini huruf idghamnya kira-kira mana, ya. Idgham itu sekali lagi nun mati atau tanwin. Nah, di sini kita teliti, oh, ada tanwin di sini. Di bawah tin ada tanwin atau kasrotain menghadapi mim. Ini juga termasuk gunah, ya. Jadi membacanya bisuratim. Nah, jadi bunyinya ya. Ada dengungnya, ada gunah, ya. Bisuratim mim. Nah, ini juga tidak dibaca min, bukan bunyinya min, tapi memasukkan ke huruf idgham berikutnya yaitu mim lagi di sini. Tapi nun mati menghadapi mim ini tentu termasuk huruf idgham bigunah, ya, bigunah. Jadi dengan dengung juga. Bisuratim mim mithlih. Nah, kemudian ini nun mati menghadapi nun, huruf idghamnya adalah nun. An-nafsi. Nah, kemudian ini tanwin. Tanwin menghadapi huruf lam. Termasuk idgham apa kira-kira anak-anak? Nah, lam dan ro ini termasuk idgham
bila gunah ya. Nah, jadi hudal lil muttaqin bila gunah tanpa dengung. Jadi tidak terasa dengungnya kan. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi sini dan di sini dimasukkan ke huruf lam. Jadi hudal lil muttaqin. Nah, kalimat hudal berarti kan tidak ada dengung kan. Beda dengan di sini an terasa dengungnya kan. An nafsin. Kalau di sini hudal sama sekali tidak ada dengungnya. Jadi masuk ke dalam idgham bila guna. Hudal lil muttaqin. Kemudian ini nun mati menghadap ro. Termasuk idgham apa kira-kira? Lam dan ro termasuk idgham bila guna. Tidak ada dengungnya. Jadi cukup membacanya nun mati dilebur masuk ke dalam huruf ro. Jadi mir rabbihim. Anak-anakku, mari kita lihat sekarang iklab ya. Iklab adalah nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba saja. Jadi huruf iklab ini mudah dihafal ya. Hurufnya cuma ba saja. Cara membacanya bukan summun di sini ya. Summun bukan. Tapi masuk ke dalam huruf ba. Gimana caranya? Ya dirubah menjadi mim ada ikhfanya disertai gunah sedikit. Ya, gunah secara sempurna, maaf, dengan merapatkan bibir dan tidak direnggangkan dan tidak ditekan secara kuat. Jadi cukup direnggangkan saja. Summum bukmun. Summum bukmun. Kemudian ini tanwin menghadapi ba. Nah, jadi muhitum bil kafirin. Nun mati menghadapi ba. Mim ba'di. Nah, kemudian ini awwala kafirin bih. Nah, tanwin menghadapi ba. Cara membacanya adalah awwala kafirin bih. Jadi bunyinya ya. Awwala kafirin bih. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi 4 huruf izhar, ikhfa, idgham, iklab. 4 materi ini yang sudah dipelajari, tapi sekarang kita akan coba lanjutkan ada tambahan materi, yaitu kalau tadi ini adalah nun mati atau tanwin, sekarang mim mati. Mim mati juga ini adalah cabang-cabang dari izhar, ikhfa, idgham juga. Nah, kita akan mengenal lagi huruf hukum bacaan mim mati menghadapi huruf di antaranya ba ya, kemudian menghadapi mim lagi dan menghadapi huruf-huruf hijaiyah yang lain. Di sini kita lihat hukum bacaan mim mati itu ada dibagi 3. Silakan anak-anak mengisikannya ke sini ya, ke kolom ini. Ada 3. Yang pertama ikhfa sapawi, idgham mimi, dan izhar sapawi. Ada 3. Jadi dari sini juga nih ada ikhfa safawi, kemudian dari izhar ini muncul juga istilah izhar safawi, dari idgham juga muncul istilah idgham mimi ya. Tapi bukan nun mati dan tanwin lagi di sini, tapi mim mati menghadapi yang pertama disebut dengan ikhfa safawi apabila mim mati menghadapi huruf ba. Di sini kita lihat contohnya. Inna rabbahum bihim. Mim mati menghadapi ba ya, karena hurufnya ada 1 ba saja, ikhfa safawi ini. Cara membacanya adalah sangat mudah ya, ikhfa safawi ya. Ikhfa safawi yaitu kita lihat safawi itu artinya bibir ya, ikhfa adalah samar. Jadi mengucapkan mim sukun, tidak terlalu izhar dan tidak terlalu idgham kalau di sini. Jadi tengah-tengah antara izhar dan idgham. Tapi juga tidak ditasdid. Jadi membaca inna rabbahum bihim. Ya, jadi ini mim dimasukkan ke ba. Jadi membacanya dengan cara idghamkan juga. Tapi disebut ikhfa safawi, samar juga antara idgham dengan izhar ya. Jadi membacanya inna rabbahum bihim ya. Jadi samar. Mim sukun dibaca samar, tidak terlalu izhar dan tidak terlalu idgham. Rabbahum bihim.
fa idzahum bisahirah. Nah, di sini hum mim mati menghadapi ba ya. Jadi karena huruf izhar ifa syafawi ini hanya satu saja, mim mati menghadapi ba. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Ini ifa syafawi dan kita akan bahas sekarang idgham mimi. Masih sekitar hukum mim mati ketemu dengan mim lagi. Mim lagi ya. Mim mati bertemu dengan mim ya. Disebut idgham mimi. Jadi dua mim ya, dua mim bertemu ya. Yang satu mati, yang satu hurufnya berharokah. Perhatikan contoh-contohnya ya di sini. Alaihim yang satu mim mati menghadapi mim yang bertanda domah di sini. Nah, dua mim ini bertemu dalam satu atau dua kalimat ini dinamakan idgham mimi. Membacanya adalah sama, ada idghamnya dimasukkan. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Jadi caranya adalah bunyi mim ditahan kemudian dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya, yaitu huruf mim lagi. Kemudian mimnya berharokat, disempurnakan tasjidnya di sini. Alaihim muqsadah. Tasjidnya didengungkan. Alaihim muqsadah. Kemudian ala qulubihim ma kanu. Alaihim, ulangi, ala qulubihim ma kanu ya. Ala qulubihim ma kanu ya. Nah, ini cara membacanya ya. Sekarang kita lalui lagi pelajaran selanjutnya, yaitu izhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf yang berasal dari huruf-huruf bibir. Ini huruf-huruf bibir semuanya ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari bibir kita selain daripada mim dan ba ya. Karena mim itu adalah hurufnya miliknya idgham mimi, dan huruf ba tadi adalah miliknya daripada ikhfa syafawi. Lalu sekarang izhar syafawi ini adalah sisa daripada huruf-huruf yang dua tadi. Jadi jumlahnya di sini ada 26 huruf ya. Ada 26 huruf. Jadi ketika mim bertemu dengan 26 huruf ini termasuk izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, syafawi itu yaitu dua bibir ya. Jadi cara membacanya adalah izhar jelas, lahum ajrun, lahum ajrun ya. Kemudian ini mim bertemu ha, alaihim hafizin, innahum ulangi, innahum yakirun. Nah gitu ya. Ini adalah pelajaran kali ini yang mudah-mudahan anak-anak sekalian pahami, dan pada video yang akan datang kita akan membahas pelajaran selanjutnya masih di bab 13 ini. Mudah-mudahan saja ada hikmah dan manfaat pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dengan penjelasan Bapak yang sangat sederhana ini. Bila ada salah dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.